Halo, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Hari ini seperti yang teman-teman lihat di depanku udah ada 4 kartu. Itu tandanya aku mau bikin pick a card. Temanya hari ini khusus untuk yang belum punya pasangan. Ya, jadi temanya adalah kenapa sampai sekarang aku belum dapat pasangan gitu. Nanti kita lihat, teman-teman pilih salah satu ya. Ini udah aku pakein kristal semuanya. Ada yang besar kayak gini nih, cantik banget. Terus ada dia ya, selenite kalau nggak salah namanya, rose quartz, dan blue lace agate ya. Jadi ada 4, please pilih salah satu aja. Nanti kita lihat deh kira-kira apa sih yang semesta mau bilang. Maksudnya kenapa kok sampai sekarang kamu masih sendirian, masih single, which is sebenarnya kemungkinan besar juga merupakan hal yang baik. Aku selalu percaya bahwa keadaan apapun saat ini yang sudah ditentukan untuk kita itu yang terbaik. Tapi kan gak ada salahnya ya untuk cari tahu, mungkin ada hal di dalam diri kita yang harus diperbaiki, atau memang malah sebentar lagi. Kita hanya harus bersabar aja. We never know. Oke, aku akan mulai bacain dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Silahkan teman-teman pilih. 1, 2, 3, 4. Aku di sini pakai macam-macam deck, tapi ada deck love and relationship-nya. Aku coba baca yang nomor 1. Ini karena kartunya banyak, sabar ya. Teman-teman yang pilih kartu nomor 1, kira-kira kenapa nih? Sampai sekarang masih belum dapat juga pasangan yang diimpi-impikan. Sebentar ya. Ya. Di sini aku ngerasa sebenarnya ada bukan ada peran ya, tapi ini terjadi ketika teman-teman punya tugas di dunia ini yang cukup lumayan melibatkan banyak orang. Makanya di sini ada kartu soul family. Biasanya teman-teman yang punya peran yang cukup luas untuk masyarakat ya, atau orang-orang yang memang peka terhadap kesejahteraan bumi dan seisinya, atau aktivis gitu, memang saat ini lagi dibutuhin banget untuk dunia ya. Nah, ini adalah jiwa kamu gitu. Jadi sangat bercahaya, sangat halus gitu, sangat peka, dan sangat seperti Earth Angel sebenarnya. Aku sih nggak mau kasih label ya, tapi kalau untuk mempermudah pengertiannya adalah kamu sebenarnya punya bakat healing, punya ketertarikan untuk mensejahterakan dunia ini, makhluk lain di dunia ini, nggak cuma manusia tapi juga binatang, alam gitu ya. Jadi pendek kata, sebenarnya kamu banyak sekali yang kamu urusin di dunia ini. Nggak tahu kalau pandemi ini mempengaruhi pekerjaan kamu atau enggak. Setidaknya walaupun misalnya kamu tidak terjun langsung dalam pekerjaan yang membuat kamu sibuk ini, di keluarga atau di unit terkecil atau di lingkungan, kamu adalah orang yang center pointnya gitu. Jadi kalau ada apa-apa sama keluarga besar, orang cari kamu. Atau kalau ada sesuatu, orang biasanya minta nasihatnya ke kamu. Atau simply keberadaan kamu sangat healing. Jadi walaupun kamu nggak ngapa-ngapain, ketika acara kumpul-kumpul atau suatu event ya misalnya, bahkan itu online event gitu, tapi keberadaan kamu ini
uplifting buat banyak orang, memiliki dampak yang baik buat banyak orang. Makanya sebenarnya itu seperti di satu sisi baik, tapi di sisi lain jadinya energi kamu mencar gitu, terpisah-pisah karena memang banyak urusannya ya. Jadi di sini sih sarannya simplify your life gitu. Satu hal yang bisa kamu lakukan adalah mulailah kamu menyederhanakan hidup. Dan aku tahu semua hal ini mungkin penting untuk kamu urus, tapi coba pilih yang paling prioritas pada saat ini. Karena bukankah ketika kita pandemi ini memang kita dibuat untuk berpikir ulang, sebenarnya aku tuh maunya apa gitu kan dalam hidup ini ya. Terus sebenarnya cinta kamu tuh juga banyak sekali, makanya kamu bisa bekerja atau kamu bisa punya peran seperti ini di dunia karena kamu memiliki boundless love gitu, cinta yang tidak ada batasnya. Dan sebenarnya kamu tipe orang yang mudah jatuh cinta juga ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau aku bilang hanya apapun yang kamu rasa saat ini kebanyakan buat diri kamu. Sorry ya nih kalau ada suara-suara. Hanya pada saat ini misalnya bikin kamu overwhelm, bikin kamu kewalahan gitu ya, coba disortir gitu. Jadi misalnya kamu saat ini admin di grup WhatsApp ini, grup WhatsApp tetangga, grup WhatsApp keluarga, lalu ada kajian apa. Nah, itu mulailah kamu kurangin gitu. Ketika kamu mengurangi kegiatan yang berkenaan dengan hal di luar, energi kamu juga akan banyak berkumpul di dalam dan akhirnya bisa solid. Dan kalau kamu bisa fokusin energi itu untuk berkarya sendiri gitu. Jadi tidak melalui banyak hal. Maksudnya gini, yang tadinya misalnya kamu mengatur suatu grup atau mengatur suatu acara ya, tapi kamu lepasin acara itu lalu kamu bikin sesuatu which is it's your own gitu, bikin acara sendiri atau bikin kelas sendiri, kamu pematerinya, atau kamu bisa bikin suatu video atau vlog gitu ya, atau tulisan gitu. Jadi bikin sesuatu yang benar-benar pure di dalamnya itu adalah energi kamu. Nah, nantinya potensial partner kamu akan merasakan energi itu, melihat cahaya itu gitu. Jadi ibarat kata ini nggak kelihatan kamunya karena terlalu tertutup sama banyak urusan. Nanti ketika urusan itu sudah nggak terlalu banyak, maka cahaya kamu full hanya misalnya berada di sekitarmu, jadinya calon partnermu bisa radarnya tuh nyampe gitu. Oh, itu dia jodohku. Ya, jadi pelan-pelan coba dikurangin kegiatannya, beresin urusan-urusan yang belum beres ya, karena itu juga yang paling penting. Yang aku pelajari juga ya, ketika kita ingin masuk ke suatu hubungan, apalagi hubungan yang serius ya teman-teman, yang memang kita berniatnya mencari jodoh, aku sarankan beresin dulu urusan pribadi kita. Misalnya sebelum kita berniat untuk berhubungan kemudian ingin menikah, selesaikan misalnya hutang pribadi ya. Kemudian selesaikan pekerjaan yang tertunda, yang besar-besar gitu. Jadi ketika kita melangkah ke jenjang yang selanjutnya itu, kita tidak membebani pasangan kita dengan baggage kita, dengan urusan kita. Karena nggak fair kalau misalnya kita datang dengan banyak sekali barang. Misalnya contoh simple aja. Ini contoh ya, ini bukan, ini cuma ilustrasi. Misalnya kita pacaran sama orang, terus menikah, terus kita memutuskan untuk misalnya kitanya pindah ke rumah dia nih. Nah, rumahnya kecil, dan apakah adil kita bawa semua barang kita masuk ke rumah dia sampai dia nggak punya space?
Berelasi juga seperti itu. Jangan sampai kita berhubungan, kita membawa banyak sekali PR di belakang, lalu kita tumplekin ke depan pasangan kita masukin ke kehidupannya. Wah, aku yakin kamu kalau dibalik posisinya juga gak akan mau. Aku yakin kamu juga tidak akan mau menerima seseorang yang terlalu banyak masalahnya, terlalu banyak urusannya, ya. Dan please jangan terima orang kayak gitu. Karena nanti kamu akan juga terlibat dalam urusan dan masalahnya. Gitu. Bentar ya. Sekarang yang nomor 2. Kenapa sih belum ada pasangannya nih yang nomor 2? Aku baca sebentar ya. Oh. Ya, teman-teman yang pilih kartu nomor 2, ada healing yang mesti teman-teman lakukan dulu ya. Jadi kalau aku kasih lihat kartunya satu-satu, di sini ada Talk to God, ada kartu healing, ada kartu kesabaran, dan apresiasi. Kalau aku boleh bilang, teman-teman yang pilih kartu nomor 2, sebenarnya kalian tuh orang yang baik ya, orang yang pinter, tapi ada satu karakter di diri teman-teman yang sebenarnya bisa jadi penghambat orang lain untuk dekat. Jadi misalnya gini, mungkin kalau sama teman-teman biasa, kamu baik hati gitu, biasa aja dan sangat-sangat ya normal aja. Tapi ketika mulai di PDKT-in, tahu-tahu standar kamu jadi tinggi banget. Tahu-tahu kamu jadi susah dibikin senang. Tahu kan? Kayak jadi hard to please gitu. Jadi jual mahalnya luar biasa. Sebenarnya itu kamu harus tanya sendiri ke diri kamu, sebenarnya apa yang terjadi di diri gue sampai orang kok pas lagi gue mau deketin gue kok gue jadi sombong gitu. Kenapa sampai gue jadi ini bisa ada rasa sombongnya di sini. Jadinya makanya ada kartu ini, dan ini adalah kartu love and relationship ya. Jadi kalau menurut kartu ini, ketika kamu di PDKT sama orang, tahu-tahu kamu melihat orang itu jadi rendah, tahu-tahu kamu nggak bisa menghargai gitu, tahu-tahu standar kamu tinggi gitu kan. Nah, sesungguhnya yang aku bisa rasa di sini kemungkinan ada kekecewaan di masa kecil, ada luka batin ya di inner child-nya. Mungkin juga melihat contoh bagaimana interaksi kedua orang tua di depan kamu, mungkin sang ayah atau salah satu sang ibu itu tidak dihargai oleh pasangannya gitu, dan itu kayak terpatri gitu, kayak tertanam di kepala kamu bahwa aku kalau sebagai orang itu harus, misalnya gini ya, kalau cewek itu kadang masih ada yang punya pikiran bahwa mendingan kalau dapet cowok yang cinta banget sama kita, dan kitanya tuh kayak harus jual mahal. Nah, sebenarnya nggak boleh begitu. Karena manusia itu punya batas kesabarannya masing-masing. Kalau kita terus-terusan jual mahal, ya dia akan berakhir dengan orang yang lebih menghargai kehadiran dia. Sebenarnya itu aja. Jadi kayaknya mungkin sudah ada beberapa yang mencoba mendekati kamu, cuman karena karakter kamu ini, akhirnya orang lebih memilih mendingan sama orang lain deh, karena kok kayaknya sama kamu gak kena-kena gitu. Padahal kayaknya kamu suka, tapi
giliran dideketin misalnya jadi judes, atau giliran dideketin jadi marah-marah gitu kan. Nah itu apa maksudnya, marah-marahnya kenapa? Nah itu coba ditanya ke dalam diri, apakah adil memperlakukan orang lain seperti itu ya. Dan jadi di sini ada healing dulu yang mesti teman-teman lakukan. Ada ketakutan di sini, ketakutan untuk didekati. Jadi setiap dideketin jadi modenya tuh mode bertahan gitu, kayak jadi defensif. Nah, sesungguhnya itu bukan berakar dari orang yang deketin kamu. Ini berakar dari pengalaman kamu sendiri. Nah, makanya kalau udah ada talk to God, karena memang hanya kamu sendiri yang bisa healing ini dengan mengakui kepada Tuhan misalnya, ya ternyata aku emang salah gitu, ternyata aku memang ternyata karakter yang ini memang tidak baik dan tidak harusnya tidak dipelihara gitu ya. Jadi teman-teman yang nomor 2, bukannya kamu nggak punya pacar, bukannya kamu tidak boleh punya pacar, dan bukannya kamu nggak ada jodohnya. Ada, cuman sifat itu harus disingkirkan dulu, karena itu bukan sifat yang baik untuk dibawa ke dalam suatu hubungan. Apalagi kalau nanti sampai ke pernikahan dan punya anak, nanti anak kamu akan mencontoh itu dan akan melakukan itu ke orang lain juga gitu ya. Dan sabar, karena proses healing itu tidak makan waktu yang cepat. Kalau sekarang aja kamu misalnya baru ngeh gitu, itu sudah udah bagus banget untuk mengakui bahwa oh ya juga ya, ternyata gue kalau misalnya di PDKT-in atau orang mulai dekat, gue cenderung mundur gitu. Itu aja udah bagus. Mengakui adalah udah separuh jalan untuk menuju healing. Yang penting sadari dulu, akui dulu bahwa ketiadaan partner ini sepenuhnya adalah kontribusimu, sepenuhnya adalah andilnya itu dari kamu gitu. Bisa kok. Kemungkinan kalau kamu benar-benar mau membuka hati, ngasih orang lain kesempatan, ini bisa sebenarnya untuk cepat keadaannya berubah ya. So jangan galak-galak sama orang karena setiap orang punya caranya masing-masing untuk menunjukkan cintanya sama kamu, dan kemungkinan besar tidak akan sesuai dengan yang kamu harapkan, karena love language orang beda-beda gitu, dan kita sebagai manusia seharusnya bisa menghargai aja. Nah, nomor 2. Sekarang nomor 3. Ya, kenapa sih nih yang nomor 3, teman-teman nomor 3, kenapa sampai sekarang masih belum punya pasangan? Wait ya, aku baca dulu. Jadi kalau aku lihat di kartunya, kemungkinan ada trauma. Sebenarnya kejadian traumanya udah lama, tapi nggak tahu kenapa kamu nggak mau ngelepasin itu dari kepala kamu gitu, nggak mau diikhlasin aja berlalu. Jadi masih ada sisa-sisanya dan malah mungkin masih penuh, masih ada bekasnya. Mungkin seorang mantan ya yang tidak terlalu menyenangkan. Jadinya setiap kali ada orang mau deketin, kamu suka nih dan dia juga suka, tapi galau gitu kan, kayak gue coba nggak ya, kalau coba gue takut gagal, nanti kalau misalnya terulang lagi yang kayak dulu gimana gitu. Jadi terlalu banyak pertimbangan. Balik lagi kayak nomor 2, setiap orang punya batas kesabarannya. Jadi kadang-kadang jangan terlalu lama memutuskan, karena kalau kita terlalu lama, pihak yang satunya juga mungkin sudah akan pindah ke lain hati gitu. Jadi teman-teman, sesungguhnya ketika kamu memutuskan untuk menjalani hubungan ini ya, coba aja, apa ruginya sih, namanya juga belajar kan. Relationship itu adalah sarana mempelajari diri sendiri teman-teman ya. Jadi kalau cuman pengen enaknya aja, itu mendingan jangan pacaran kalau aku bilang. Apalagi nikah. Jangan deh kalau emang cuman cari enaknya aja.
karena pacaran yang benar, yang sehat itu banyak sekali growing pains-nya. Growing pains artinya sakit bertumbuhnya tuh banyak sekali. Yang namanya tumbuh itu selalu sakit, nggak ada pertumbuhan yang nggak sakit. Anak kecil aja tumbuh gigi, badannya demam dulu. Setiap kali mau tumbuh dia pasti akan sakit, badannya pasti demam. Relationship juga gitu, spirituality juga seperti itu. Perubahan yang menandakan kenaikan kelas itu tidak menyenangkan. Nah, jadi sekarang pilihannya di kamu. Kamu mau aman-aman aja, mau hidup aman, tenang, tapi begitu-begitu aja, tidak ada pertumbuhan, berarti jangan coba-coba untuk punya relationship, ya. Kita semua udah tahu kalau punya relationship banyak sekali yang harus di let go, banyak sekali yang harus dihadapi. Misalnya selalu ada kemungkinan sakit, itu selalu ada, patah hati selalu ada. Tapi di sini aku tidak mau mendiscouraging, aku tidak mau mematahkan semangat. Aku hanya pingin teman-teman yang pilih nomor 3 ini sesungguhnya aku cuma pengen bilang jangan takut, ya. Kamu sekali ini coba jalanin, nothing tulus gitu. Mau itu akan menjadi sesuatu ataupun tidak, dalam prosesnya kamu sudah bertumbuh, itu aja. Kita hidup ini mencari pertumbuhan, teman-teman, bukan mencari kesenangan. Kesenangan itu adalah bonus. Kalau kita sendiri jiwanya sudah optimis, sudah positif, dalam keadaan apapun kita bisa senang sebenarnya. Mau kita lagi susah, ataupun kita lagi gak punya uang, mau kita lagi sendirian, gak punya pasangan, sesungguhnya kita bisa seneng kok, gitu ya. Jadi ini adalah potensi pertumbuhan, banyak awakening ketika kamu mencoba untuk memiliki pasangan dan berani untuk berhubungan. Awakening, ada penyadaran bahwa oh ternyata diri gue seperti ini, oh ternyata gue masih harus belajar seperti ini, gitu. Jadi banyak pembelajarannya, ya. So di sini ada kartu Reach for the Stars, ya. Lupakan trauma itu, kamu layak untuk bertumbuh, kamu layak untuk belajar dari orang lain, bersama orang lain, kamu layak untuk punya pasangan. Jadi lupakan trauma itu, maafkan saja yang sudah berlalu, dan nanti kalau misalnya ada yang PDKT, jalanin prosesnya dengan baik dan nyaman, dan yakin aja bahwa apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Sekarang yang terakhir, alasan kartu nomor 4 ini, yang pilih kartu nomor 4 belum punya pasangan sampai sekarang. Bentar ya. Ini mirip-mirip kayak nomor 1. Hidupnya banyak urusan, tapi jauh di lubuk hati kamu tuh sebenarnya sangat-sangat ingin settle down. Lihat deh, bunganya tuh baby's breath. Ini adalah bunga yang sering banget orang kalau misalnya nikah, apalagi di luar negeri, pengantinnya ini bawa bunga ini. Jadi sesungguhnya kamu sangat pengen berkeluarga, settle down gitu ya. Tapi ya itu, banyak sekali yang pengen kamu raih dalam hidup ini. Jadi energi kamu juga kemana-mana. Dan kebetulan kamu juga orangnya go-getter. Apa yang kamu mau harus kamu dapat. Ya, sekarang maunya hati dan maunya kepala itu beda, sayang. Ini maunya hati kamu. Kamu tuh maunya begini loh, hidup sederhana, berkeluarga dengan orang yang sayang kamu gitu ya, atau punya pacar yang pengertian gitu. Sesimpel itu. Tapi di kepala kamu ingin meraih ini, meraih itu, buat ini, buat itu, mencapai sesuatu. Jadi sangat, kalau cewek ini sangat wanita karir banget gitu, boss lady banget. Kalau cowok ini juga ambisinya banyak banget kemana-mana. Padahal hatinya cuma pingin hidup tenang dan damai bersama pasangan. Ya. Nah,
Jadi sarannya adalah surrender. Kamu bukan korban keadaan, tapi kamu adalah korban kebanyak-mauan kamu sendiri. Enggak ada yang bercanda. Ya, surrender ini artinya untuk sekali ini saja serahkan kendali ini kepada nuranimu yang pengennya ini. Aduh, kamu tuh pengennya ini. Sekali ini aja ngomong kepada hati nurani kamu. Hati nurani ya, maksud aku bukan hati yang untuk merasakan emosi bergejolak, enggak. Hati nurani itu lebih dalam. Ngomong deh sama hati, ngomong deh sama Tuhan di dalam. Tuhan, ya Allah, mulai sekarang aku gak ngatur-ngatur lagi deh hidup aku. Mulai sekarang tolong aturin hidup aku untukku. Karena udah ketahuan nih ketika kamu kebanyakan mau, kemudian kamu berusaha melakukan banyak hal juga misalnya, yang ini akhirnya nggak datang-datang. Ini adalah your deepest longing, keinginan terdalam, terbesar. So mumpung masih hidup, mumpung masih punya umur, kabulkanlah keinginan yang ini. Izinkanlah hidup berkonspirasi mempertemukan kamu dengan pasanganmu, dengan kamunya, tapi harus bekerja sama dengan semesta. Jangan lagi mencoba mengendalikan semua-muanya. Mundur. Kalau naik mobil nih, ibarat yang tadinya kamu ada di kursi driver, kamu yang nyetir, mundurlah ke belakang, jangan ke samping, malah ke belakang. Duduk di kursi penumpang, biarkan Tuhan yang nyetirin kamu harus kemana, ketemu siapa, melakukan apa. Ya, nanti kalau kamu surrender kayak gitu, hidup juga akan makin indah kelihatannya. Karena bukan kamu yang ngatur, bukan kamu yang mendandani hidup, tapi kamu sudah menyerahkan kendali itu kepada Tuhan, kepada Allah, maka Allah akan mendandani hidup kamu, hati kamu, sifat kamu akan berubah gitu kan, dan tahu-tahu kamu jadi kinclong dan calon pasangan kamu tahu-tahu ada nongol. Tuh ya, jadi pertama yang harus dilakukan adalah surrender, tidak lagi controlling, tidak lagi pengen semuanya berjalan sesuai yang kamu mau. Ini juga bukan soal pekerjaan, tapi apapun, dalam keluarga, dalam berteman, bahkan ke diri kamu sendiri kamu atur gitu. Aku maunya umur segini aku udah punya ini, aku maunya setiap hari harus teratur, ada jadwal gini. Well, apakah itu benar-benar yang nurani kamu pengenin gitu? Jadi mulai sekarang kalau mau ngapa-ngapain, tanya dulu ke dalam. Misalnya Dame nih, kalau Dame yang di kepala maunya setiap pagi misalnya jogging, atau abis itu bikin ini, bikin itu. Tapi kalau Dame yang di dalam hati, mungkin hari ini dia akan bilang, hey, kamu hari ini butuh tidur lebih lama, jadi gak usah jogging, istirahat. Kemudian besok, hey, sekarang baru jogging, jangan tidur gitu. Jadi setiap hari itu selalu berkonsultasi sama hati, sehingga lama-lama kamu akan terbiasa diarahkan jalannya menuju the one gitu, menuju jodohmu ya. Gitu. Gak ada yang salah kok dengan hidup seperti ini, dengan hidup sederhana, berdua aja sama pasangan atau dengan anak, gak ada yang salah. Normal punya keinginan seperti itu. Jadi jangan sampai kamu merasa, aduh, gue itu masih muda, gue harusnya berkarya apa segala macam. Ya boleh aja, cuman balik lagi, yang paling prioritas saat ini adalah apa? Kedamaian hatimu, kedamaian hati untuk bisa misalnya berkeluarga. Siapkan dari sekarang. Misal ya kita nggak tahu, mungkin kamu menikah masih 5 tahun lagi, masih lama, tapi nggak ada salahnya mempersiapkan diri dari sekarang. Salah satunya dengan yang aku tadi bilang, benahi semua urusan. Jangan ada lagi excess baggage, jangan ada lagi yang ketunda-tunda. Lalu kembangkan diri, kembangkan skill, baca yang banyak, belajar yang banyak, apapun yang menurut kamu bisa nih untuk menghidupi kamu,
dan nantinya menghidupi keluarga kamu gitu. Apapun yang kamu akan bawalah yang bermanfaat untuk relationship itu. Gitu ya teman-teman, semoga pembacaannya cukup membantu. Have a nice weekend. Selamat menikmati sisa hari yang ada. Dadah.